Eh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bu Profesor Siti Ruhaini Suhayatin, tenaga ahli utama kantor Presiden, Pak Abdul Wahid, Senior Program Officer dari IMPIT, jabatan yang abadi Senior Program Officer selalu ada. Ya, dan teman-teman jurnalis yang sudah bersedia hadir di sini serta teman-teman panitia konferensi Kabupaten Kota HAM tahun 2022. Jadi siang ini kita menyelenggarakan media gathering terkait dengan rencana konferensi Kabupaten Kota HAM tahun 2022 yang rencananya akan diselenggarakan minggu depan, tepatnya 19-20 Oktober 2022. Itu jadi konferensi Kabupaten Kota HAM adalah ajang tahunan kerjasama tiga pihak utamanya, yaitu Komnas HAM Republik Indonesia, terus kemudian kantor staf presiden, dan juga International NGO Forum on Indonesian Development atau INDE. Kalau kemudian penyelenggaraannya di luar Jakarta, sebenarnya juga kerjasamanya kemudian dengan kabupaten atau kota sebagai tuan rumah. Itu di situ sebagai penyelenggara utamanya. Nah, kenapa kemudian ada konferensi Kabupaten Kota HAM? Nah, ini saya kira berangkat dari latar belakang bahwa pemerintah kabupaten atau pemerintah daerah ini sebenarnya punya peran penting dalam pemajuan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Jadi tidak hanya menjadi ranahnya pemerintah pusat saja, tapi juga menjadi ranah pemerintah daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian banyak sekali inovasi-inovasi terkait dengan hak asasi manusia yang ada di pemerintahan kabupaten di Indonesia. Itu yang alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, saya kira perlu ada satu ruang atau forum untuk berbagi pengalaman, pengetahuan bersama antar kabupaten kota, sehingga bisa saling belajar, saling menimba pengalaman, pengetahuan terkait inovasi-inovasi yang ada, plus juga bagaimana kemudian strategi kebijakan pemerintah pusat terkait dengan pemajuan hak asasi manusia, dan juga soal penyelesaian isu-isu yang lain. Itu beberapa alasan kenapa kemudian pemerintah kabupaten kota, nanti dilarang tanya duluan ada forumnya nanti. Colongan jangan colongan. Itu sebenarnya alasan utama kenapa kemudian konferensi Kabupaten Kota HAM diadakan di tahun 2022. Sudah berjalan lama setiap tahun dan pindah-pindah lokasinya, baik di Banjarmasin pernah jadi tuan rumah, Jember jadi tuan rumah, Bojonegoro, dan yang tahun lalu terakhir di Semarang dan karena kemudian ada satu dan lain hal, kemudian konferensi Kabupaten Kota HAM kemudian tahun ini dipindah di Jakarta gitu, dan format yang sedikit berbeda. Itu sebenarnya pengantar dari saya terkait dengan konferensi Kabupaten Kota HAM yang akan diselenggarakan minggu depan tahun 19-20 Oktober.
detail, nanti biar Bu Profesor Ruhaini dan Pak Wahid yang akan menyampaikan terusannya. Saya terusan minta maaf karena saya harus segera meninggalkan ruangan ini. Kebetulan ini kalau mau colongan itu gini, colongan jiwa. Ini di lantai 2, Direktur Utama Indosiar dan para petinggi Indosiar sedang memberi keterangan. Nah, saya harus ada di situ kan. Saya nggak mungkin kayak amuba belah diri gitu. Jadi saya minta maaf. Tapi kira-kira kalau mau dibuat soal apa yang tadi saya sampaikan, silakan saja yang tadi gitu. Nanti keterangan lain biar Bu Ruhaini sama teman-teman kantor staf presiden dan Himpit menyampaikan secara lebih detail. Terus nanti kalau dari Komnas HAM ada Mas Hadi Reswanto, koordinator panitia, untuk menyampaikan mana saja yang sudah konfirmasi hadir, narasumber dan yang lain sebagainya. Terus ada Mbak Upin, ini koordinator Humas begitu, yang bersedia untuk memberikan keterangan. Saya sekali lagi minta maaf kepada teman-teman INVIT, teman-teman kantor staf presiden. Jam 3 juga ada Ketua Umum PSSI mau datang menghadiri permintaan keterangan Komnas. Jadi saya sekali lagi minta maaf yang sebesar-besarnya. Nanti untuk soal kanjuruhan ada forumnya sendiri. Ya, terima kasih untuk Bu Ruhaini. Ya, silakan. Oke, baik, terima kasih teman-teman media, Ibu Prof. Ruhaini, lalu kemudian Mas Wahid, Mas Mugi, Mas Gibi, dan kawan-kawan. Terima kasih banyak buat teman-teman media yang telah hadir. Kita dalam acara Media Gathering mengenai konferensi Kabupaten Kota HAM 2022. Begitu. Nah, sebelum memulai kepada Prof. Siti Ruhaini lalu kemudian Mas Wahid dari INVIT, kita akan sama-sama melihat video dulu sebentar, begitu, mengenai apa sih sesungguhnya Kabupaten Kota konferensi Kabupaten Kota HAM ini. Saya rasa ini nggak sampai itu ya kayaknya Mbak Tari. Silakan Mas Arza bisa dibantu. Sudah membuat, sesungguhnya video itu seharusnya dibuka pembukaan tadi Mas Wahid begitu, tapi sepertinya memang Pak BK ini segera buru-buru begitu ya. Biarkan Mas Wahid atau Prof. Siti Ruhaini boleh, Ibu Siti, Prof. silakan untuk memberikan pengantar dari KSP, kemudian mungkin komitmen KSP terkait konferensi ini, silakan. Terima kasih Mbak, terima kasih Mas, terima kasih Mas BK, meskipun Mas BK sudah tidak di tempat ya, tetapi saya kira apa yang disampaikan Mas BK cukup memadai untuk membuka acara kita pada siang hari ini. Dan tentu saja apa yang disampaikan oleh Mas BK bahwa konferensi kota dan kabupaten
pengaruh kota HAM ini menjadi sangat penting dari aspek kinerja dari KSP, karena kantor staf presiden sebagai lembaga yang langsung dibentuk oleh Bapak Presiden mempunyai tugas untuk memastikan bahwa visi Bapak Presiden itu terimplementasi, bukan hanya sense ya, bukan hanya sense itu artinya dilaksanakan, tetapi juga harus delivered, harus dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Nah, tentu ini kami pegang sebagai satu mandat dari Bapak Presiden, dan hak asasi manusia ini merupakan isu yang dalam pandangan Bapak Presiden adalah satu isu yang prioritas dan juga isu yang sangat penting ya, sehingga sejak beliau menjadi presiden pada tahun 2014 sampai kemudian periode yang kedua, sebetulnya Bapak Presiden tidak pernah berhenti untuk mengupayakan peningkatan kinerja HAM Indonesia, ya, termasuk meskipun tidak dalam konteks ini adalah penanganan dan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, ya, meskipun teman-teman semuanya melihat dan juga merasakan betapa lambannya, tetapi sebetulnya tidak pernah berhenti. Beliau selalu mengingatkan dan terus menekankan agar itu diselesaikan. Itu yang pertama. Kemudian HAM, hak asasi manusia juga menjadi satu pendekatan yang Bapak Presiden mengatakan harus dimainstreamkan. Dan inilah sebetulnya satu mekanisme dan satu cara bagaimana hak asasi manusia ini harus utamakan, sehingga inisiatif dari teman-teman IPIK dan Komnas HAM ini tentu saja disambut dengan sangat baik oleh KSP untuk juga bersama-sama memastikan bahwa pengutamaan HAM ini menjadi satu pendekatan yang integratif ya, dengan reformasi birokrasi dan juga peningkatan layanan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga pada peringatan dari HAM dan juga pada pidato beliau di parlemen, beliau menegaskan kembali bahwa hak asasi manusia dan isu lingkungan harus mainstream, harus utama di dalam kebijakan pusat dan daerah, dalam arti bahwa ada pergeseran yang cukup signifikan, bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah bukan semata-mata sebagai satu public services, ya, pelayanan publik, tapi harus bergeser ya, menjadi lebih kuat, menjadi human rights protection and fulfillment, yaitu pelindungan dan juga pemenuhan hak ya. Oleh sebab itu inilah satu pendekatan ataupun juga paradigma sebetulnya yang ditekankan oleh Bapak Presiden. Teman-teman sekalian, pada tahun ini seperti yang juga disampaikan Mas BK, kita melaksanakan di Jakarta, dan ini tidak mengurangi kesubuhan, tidak mengurangi substansi dari pelaksanaan HAM pada tahun lalu yang kita bersinergi dengan kabupaten ya. Dan seringkali ada pertanyaan mengapa pada saat isu HAM ini masih banyak belum selesai, kita harus melakukan konferensi ataupun juga pada tahun lalu disebut dengan festival ya. Nah, ini ada satu hal yang harus juga kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa isu HAM di Indonesia itu bukan semata-mata penyelesaian pelanggaran HAM. HAM itu mempunyai beberapa dimensi ya. Salah satunya adalah bagaimana prinsip-prinsip hak asasi manusia yang itu ada dalam konstitusi itu
perlu untuk dikuatkan, disosialisasikan, dimainstreamkan, diharus utamakan kepada seluruh pemangku kepentingan pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan kesadaran kepada para aparat pemerintah dan juga aparat penegak hukum bahwa negara itu adalah the bearer of rights. Negara adalah penanggung jawab hak, bukan hanya semata-mata biasanya pelayan hidup, tetapi adalah penanggung jawab hak. Nah, inilah satu hal. Dan sejak konferensi dan juga visi HAM ini dilaksanakan, kita menyaksikan juga peningkatan-peningkatan yang cukup signifikan ya. Kemarin kita juga berrapat dengan Sekber HAM ya Mas Budi ya, bahwa ya, kinerja HAM Indonesia sebetulnya cukup signifikan ya, dan compliant kepatuhan ya, kelembagaan kementerian dan lembaga itu hampir 100% ya terhadap komitmen mereka untuk penegakan HAM. Dan meskipun tentu saja di sana masih ada masalah, tetapi ini menggembirakan. Dan juga yang terakhir yang ingin juga kami tekankan dari kantor staf presiden adalah bahwa penguatan HAM ini bukan terbatas kepada hak sipil dan hak politik, tetapi juga hak ekonomi, hak budaya, dan juga hak sosial, yang ini semuanya harus utamakan di dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, pemerintah engaging atau mengengage masyarakat, pemerintah daerah menjadi sangat strategis dan sangat penting, karena pemerintah daerah adalah mereka yang langsung berkaitan dengan pemenuhan dan juga dalam pelindungan hak-hak dari warga negara, sehingga itu menjadi sangat strategis. Demikian juga di beberapa kesempatan KSP dan juga tentu saja Komnas ya, kita Komnas sekarang kita melihat sangat sibuk sekali ya, dan juga invite di dalam satu proses-proses yang konstruktif untuk terus menguatkan peningkatan kinerja HAM sebagai modalitas Indonesia. Nah, saya ingin menutup bahwa dengan konferensi ini sebetulnya kita ingin membangun optimisme bahwa Indonesia punya masa depan untuk penegakan HAM. Ya, pengalaman saya sebagai ketua komisi HAM di organisasi kerjasama Islam membuktikan bahwa Indonesia selalu menjadi referensi. Dan pada pembentukan pertama komisi itu, maka Indonesia secara unanimous ya, secara aklamasi terpilih menjadi ketua. Saya kira bukan karena Rohaini saya menjadi ketua pada waktu, bukan karena Rohaini yang kecil mungil ya, untuk ukuran Indonesia aja saya mungil gitu ya, apalagi ukuran di Timur Tengah ya. Tetapi karena bagasi saya yang besar, yaitu Indonesia. Nah, oleh sebab itu di tengah kita terus mengupayakan agar persoalan-persoalan HAM, ya, pelanggaran HAM berat itu kita selesaikan, tetapi kita tetap juga merawat modalitas-modalitas yang kita miliki melalui kerjasama yang sangat konstruktif, kerjasama kolaboratif yang sangat menguatkan ya, dan juga bagi kami menggembirakan juga ya, dengan teman-teman Komnas, dengan teman-teman Invit, dengan tentu saja dengan teman-teman di kabupaten. Ini menjadi sesuatu yang kita ingin melakukan peningkatan HAM ini dengan sepenuh hati, dan kita ingin agar menangani HAM itu adalah bukan semata-mata tugas, tetapi adalah panggilan beyond call of duty. Dan saya kira itulah kita ingin kami dari KSP memastikan bahwa mengharus utamakan HAM ini betul-betul menjadi ruh ya, menjadi spirit yang itu membuat para pemangku kepentingan dan juga para penegak hukum, para aparat pemerintah di sisi itulah sebetulnya domain KSP itu dapat memahami bahwa penegakan HAM, pemenuhan HAM itu adalah a call ya, high call, dan itu call itu adalah beyond call of duty. Saya kira demikian, saya kembalikan Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Profesor Siti Rohaini Juhayati, ahli utama Kedeputian 5. Bisa memberikan perspektif yang lain mengenai mengapa konferensi ini penting, mengapa konferensi ini layak dan penting untuk disebarluaskan begitu. Perspektif dari terima kasih sekali. Teman-teman yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konferensi atau festival HAM itu Kabupaten Kota HAM sudah sejak tahun 2014 kita selenggarakan. Beberapa kali di Jakarta bernama konferensi dan beberapa kali di berbagai daerah kabupaten kota kita lakukan festival Kabupaten Kota HAM. Tahun ini kita laksanakan di Jakarta dengan nama konferensi Kabupaten Kota HAM dengan mengambil tema memperkokoh keragaman dan inklusi mewujudkan Indonesia yang tangguh dan harmonis. Profesor Rohaini tadi bercerita bahwa ini menggambarkan sifat optimisme. Ini memberikan tanda kepada semua warga negara, pada kita semua, termasuk bernegara, bahwa kita harus optimis menyongsong apapun. Karena keragaman inklusi yang ada di kita itu adalah energi yang harus kita manfaatkan untuk membangun Indonesia menjadi harmonis dan tangguh. Kita membayangkan ada riak-riak yang mungkin akan terjadi di pemilu yang akan datang. Orang akan menggunakan berbagai cara, mungkin salah satunya juga politik identitas. Tapi kita ingin menyatakan bahwa apapun latar belakang agama, sosial, suku, budaya, tradisi dan apapun, kita semua adalah satu. Kita harus membangun Indonesia yang maju dan kita harus memastikan bahwa hak asasi manusia itu sungguh-sungguh bisa dilaksanakan secara bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat sipil ingin berperan serta. Jadi kita tidak hanya menggantungkan kepada negara, tapi kita juga ingin agar upaya untuk proteksi, upaya untuk fasilitasi hak asasi manusia yang seharusnya dilakukan negara itu bisa sungguh-sungguh terjadi dan masyarakat sipil terlibat. Setidaknya masyarakat sipil terus serta mendorong dan kampanye terus-menerus agar negara bukan hanya di tingkat nasional tetapi juga di tingkat lokal itu bisa memastikan bahwa nilai-nilai luhur hak asasi manusia bisa terfasilitasi, bisa terjamin, bisa dipelihara, bisa dilindungi dan sebagainya. Teman-teman yang saya hormati, selama ini hak asasi manusia sering sekali hanya diserahkan kepada pemerintah pusat dan lupa bahwa pemerintah daerah adalah bagian dari struktur negara, struktur pemerintahan. Yang oleh karena itu juga punya mandat yang kurang lebih serupa dengan pemerintah di tingkat nasional. Nah, kita ingin memastikan kepada publik bahwa pemerintah di tingkat daerah, kabupaten, kota itu juga punya kewajiban yang kurang lebih sama. Yang kedua, sering sekali orang punya pikiran bahwa hak asasi manusia itu sepenuhnya diserahkan kepada negara untuk memenuhi, jadi memproteksi, fasilitasi, memenuhi, melindungi dan sebagainya. Kita ingin mendorong bahwa masyarakat sipil itu tidak tinggal diam. Selain kampanye, selain meminta, menuntut, tapi juga bilang kepada negara bahwa kami masyarakat sipil berdiri bersama dengan Anda untuk memastikan bahwa hak asasi manusia itu harus sungguh-sungguh kita laksanakan dan harus sungguh-sungguh bisa dipenuhi oleh negara. Demikian tadi. Sepertinya ini warga dan negara kita saling bergandengan tangan begitu ya untuk
kasih Mbak Ayu. Saya ingin sampaikan bahwa dalam komisi ini kita mengundang pemerintah daerah kabupaten, kota dari 65 hingga 70 daerah, dan diharapkan mereka bisa sharing informasi mengenai praktik-praktik baik tentang pelaksanaan HAM di daerah masing-masing. Jadi kita akan melaksanakan kegiatan selama 2 hari. Nah, 1 hari tanggal 18 kita ada konferensi pers, seperti kita undang lagi teman-teman. Dan tanggal 19 kita ada pembukaan. Pembukaan akan dihadiri oleh pimpinan dari 3 lembaga dari KSP, Kinpid, dan Komnas HAM. Akan ada pidato kunci, keynote speech dari Pak Mahfud MD, dan juga kita sedang berusaha tentang Pak Wapres untuk menyampaikan sesuatu di acara berikutnya. Kemudian kita ada 3 pleno yang berkapasitas 300 peserta ya. Untuk 2 hari, sehari pertama 2 pleno. Ini tema-temanya bisa dilihat. Ada diskusi tema pleno pertama itu tema utama konferensi ini. Yang kedua tentang praktik baik daerah dalam protokol keragaman dan inklusi. Kemudian ada 5 diskusi paralel. Ini ada banyak tema, ada tentang standar norma pengaturan hak mencari keadilan, ada tentang Komisi Nasional Disabilitas, ada tentang undang-undang TPKS, tentang anak, dan juga tentang anak disabilitas. Jadi sangat beragam ya. Pada hari kedua kita akan mulai pagi dengan Kepres pelanggaran berat HAM masa lalu. Kemudian ada sistem informasi pusat sumber daya HAM nasional Puskahmas, dan kemudian ada pleno 3 yang bertema refleksi implementasi nilai-nilai HAM di kabupaten kota untuk oleh keberagaman, memperkokoh keberagaman, inklusi, dan pembangunan berkelanjutan. Ini adalah rangkaian acara kita selama 2 hari, yang mana kita bisa saling bertukar informasi, bertukar pengalaman antar kepala daerah agar bisa melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan HAM bagi masyarakat. Demikian tambahan dari kami. Terima kasih Mas Dolen untuk tambahan informasi secara teknis mengenai konferensi Kabupaten Konawe. Dari teman-teman media, mungkin ada yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan, tentu dipersilakan. Ada? Boleh. Saya tambahkan juga sebentar. Jadi akan ada bupati yang hadir, bupati-bupati daerah, dan dari Medan akan datang, bupati wali kota dari Medan akan datang, dan juga dari Wanggai, dari Aru. Jadi bervariasi datang ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa sharing pengalaman. Terima kasih. Karena ini adalah konferensi Kabupaten Konawe, jadi memang akan ada beberapa kepala daerah, bupati dan wali kota yang tersebar di Indonesia bagian barat, timur, dan tengah yang akan hadir dan berbagi pengalaman, berbagi praktik baik mengenai jalannya pemerintahan daerah. Silakan Mas, boleh. Nah, ya, boleh. Cek. Selamat siang, saya Cindy dari kompas.com. Saya mau mempertanyakan sedikit soal tema yang diusung kan. Kalau kita ngelihat isu HAM yang sekarang banyak memang Temanya bukan soal isu tentang keagamaan gitu, tapi kenapa isu keagamaan ini yang dipilih. Kemudian yang kedua tadi soal pimpinan daerah yang didatangkan. Kalau pas NMB itu datang juga, diundang juga nggak? Makasih. Karena kan banyak sekali pelanggaran HAM di Papua, bisa share. Terima kasih Mas Sigit. Mas Rois,
Baik, terima kasih Mas Singgi ya. Oke. Ya Mas, terima kasih sudah mengingatkan tentang tema. Jadi tema kita untuk konferensi akan datang adalah memperkokoh keragaman dan inklusi mewujudkan Indonesia yang tangguh dan harmonis. Ini sebetulnya ada dua konsep ya. Yang konsep yang pertama adalah keragaman itu dimaksudkan untuk keragaman itu begini, keragaman itu adalah sesuatu yang kita mengatakan given lah ya untuk Indonesia ya. Keragaman adalah given sejak negara dan bangsa ini diproklamirkan ya. Kebangsaan itu diproklamirkan pada tanggal 28 Oktober. Kita selalu lupa bahwa sebetulnya bukan masalah Sumpah Pemudanya ya. Sebetulnya 28 Oktober itu secara substantif dari sisi hak asasi manusia itu justru yang sangat penting, yaitu deklarasi kita tentang kebangsaan. Di mana di dalam deklarasi itulah Indonesia menyatakan menjadi suatu negara yang bersatu di tengah keragaman yang banyak diragukan oleh para ahli orientalisme pada waktu itu. Ya, apakah mungkin gitu untuk membuat itu? Nah, oleh sebab itu kita bisa mengatakan bahwa kebinekaan atau keragaman di dalam kesatuan itu betul-betul seperti salah satu pertama adalah legacy, ya, karena warisan itu maka itu mesti harus dijaga gitu, karena bagaimanapun antara keragaman dan ketangguhan itu ada satu ada satu upaya yang sangat kuat gitu. Kalau hanya satu suku dan satu bangsa dan satu agama seperti di banyak negara ya, seperti di Eropa itu kan negaranya itu satu agama satu suku kan, Perancis agamanya Katolik kan gitu, Belanda Protestan kan, enak gitu. Tapi Indonesia ini adalah satu laboratorium multikultural dan pluralitas agama yang luar biasa ya. Kita adalah yang terbesar di dunia tentang masalah keragaman ini, tetapi Indonesia tetap survive ya, karena para pengamat di tahun 50-an itu hanya akan memprediksi Indonesia hanya akan bertahan kira-kira 15 tahun lah. Tapi alhamdulillah sampai sekarang tetap bersatu, dan tentu kita berharap kita tetap tangguh gitu ya sampai akhir zaman gitu, sehingga hal-hal yang kita nikmati sekarang juga akan dinikmati oleh anak cucu kita yang akan datang, dan oleh sebab itu tema ini menjadi sangat penting. Dan yang kedua adalah inklusif. Inklusi itu menuju harmoni, karena inklusivitas itu adalah satu bentuk ya, yang paling mendasar dari penghormatan terhadap perbedaan ya. Dan terutama perbedaan itu menyangkut hak dari kalangan yang rentan dan kalangan yang marginal. Nah, oleh sebab itu memproteksi atau memberikan perlindungan dan juga pemenuhan terhadap kelompok rentan inilah yang nantinya akan membawa kepada pencapaian harmoni yang sangat substantif gitu ya. Dan salah satu yang sangat jelas saat ini ya secara ekonomi sosial dan terutama ekonomi dan sosial adalah ketegasan ya sebenarnya dari presiden, dari pemerintah untuk mengalokasikan bantuan-bantuan untuk kelompok yang rentan, yang itu jumlahnya sangat luar biasa dibandingkan dengan negara yang lain. Sampai untuk pemenuhan dukungan ya, pemenuhan dukungan kepada kelompok rentan ini tidak hanya di Indonesia, tetapi untuk warga negara kita di luar negeri juga pada saat menghadapi pandemi. Perwakilan-perwakilan kita melakukan realokasi anggaran untuk mendukung itu. Jadi sebetulnya itu semuanya didedikasikan agar kelompok-kelompok rentan ini dapat merasakan bahwa mereka adalah bagian dari kita. Yang pertama, yang kedua adalah kerentanan dari sisi
agama juga kita masih mempunyai tantangan, meskipun semakin kita bisa semakin lama semakin dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Misalnya gereja Yasmin yang sudah sangat legendaris itu alhamdulillah sekarang selesai, sehingga UPR kita sudah agak lumayan gitu ya. Meskipun kita juga memiliki kepedulian, tadi Mas ini mengatakan tentang Papua, semua kepala daerah kita undang Mas. Kemudian tentu saja kita ingin apapun ya yang terjadi di bagian-bagian dari Indonesia ini dapat kita florkan untuk kita bicarakan bersama, kita carikan solusinya gitu ya, dan tentu ini akan membawa pada penguatan yang cukup substantif. Jadi memang semuanya kita undang insya Allah. Terima kasih. Ya, saya nambahkan untuk yang diundang secara offline memang 65 gitu ya, itu adalah yang pernah terlibat dengan kegiatan semacam ini, kegiatan Kotaham, baik pelatihan, penyuluhan, sosialisasi dan lain-lain. Jadi yang lain bisa menggunakan, karena kita akan hybrid ya, akan hybrid online. Jadi akan disiapkan di YouTube kita dan juga di link Zoom, nanti akan kita sebarkan. Ya, menambah kuat ya Profesor ini. Jadi kalau kita bicara tentang keragaman, itu fakta kita beragam, dan keragaman itu harus menjadi semangat, menjadi energi untuk bersama-sama. Bersama-sama itulah inklusi. Bersama-sama dalam pembangunan kita bergandeng tangan untuk merecovery apa yang selama ini ada karena pandemi atau yang lain, konflik sosial atau yang lain. Ayo kita bangun bersama. Kita memastikan bahwa pembangunan di Indonesia ini bisa berjalan untuk memenuhi kebutuhan bersama. Keragaman atau perbedaan itu adalah fakta, dan fakta itu harus kita gandeng bersama dalam melaksanakan pembangunan Indonesia. Jadi pembangunan harus dilaksanakan secara inklusif, melibatkan semua pihak. Satu itu. Yang kedua, Infit selama beberapa tahun terakhir sudah mengajak sekitar 42 kabupaten dan 17 kota di Indonesia untuk bersama-sama membicarakan, mendiskusikan, dan asistensi mendorong kabupaten kotaan. Salah satunya dari 42 kabupaten dan 17 kota itu ada di wilayah timur, ada di NTT, dan sampai persisnya di Papua ada, tapi yang kabupaten mana saya lupa persisnya, tapi ada. Jadi karena kita ingin mendorong banyak pihak, banyak kabupaten kota itu bersama-sama bertanggung jawab untuk melaksanakan hak asasi manusia. Terima kasih Kak Ayu. Terima kasih Mas Wahid. Ada lagi selain Mas Tinggi, kawan-kawan media? Ada? Bisik-bisiknya boleh loh, diperbesar aja. Boleh, silakan Mas. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Rizky dari Republika. Mau tanya kira-kira output dari kegiatan ini nanti buat Pemda seperti apa ya? Kan seperti kita tahu gitu, masih ada Pemda yang regulasinya masih dianggap intoleran dan diskriminasi gitu. Misalnya di Tasikmalaya yang pernah saya alami itu Pemda tata nilai itu, soal itu kan beberapa pihak menganggap itu intoleran gitu, Pemda intoleran. Nah, kira-kira outputnya dari Pemda yang hadir ini seperti apa gitu? Makasih banyak. Oke, jadi kita mengharapkan memang setiap Pemda gitu ya bisa saling sharing pengalaman praktik baik gitu ya, dan diharapkan dengan itu ada peningkatan pengetahuan, peningkatan pengalaman agar dapat diimplementasikan di daerah masing-masing. Juga adanya kerjasama antar daerah, pembelajaran gitu ya, dengan berbagai lembaga yang ada, dengan organisasi besar sipil,
dengan Komnas HAM gitu ya, karena di sana nanti ada MOU juga dengan sebuah kabupaten di Sumatera Utara, Dairi. Jadi kita dorong kabupaten untuk aktif gitu, dalam soal hak asasi manusia, bahwa mereka akan banyak pendamping untuk bekerja dalam isu-isu HAM. Jadi terbuka, silakan nanti kabupaten kota bisa membuka diri ya untuk belajar. Banyak organisasi masyarakat sipil yang siap kerja membantu. Lalu kita juga akan ada rekomendasi agenda bersama yang bisa kita rumuskan nanti agar menjadi guideline untuk Pemda bisa menjadi patokan untuk mengimplementasikan HAM. Dan juga sebagai dokumentasi terhadap praktik-praktik baik yang sudah dilaksanakan oleh berbagai daerah. Itu adalah ada beberapa daerah yang bahkan pimpinan daerahnya itu kita anggap intoleran. Ya, di media saya kira ada beberapa daerah di Jawa Barat, di Banten gitu. Nah, upaya yang kita lakukan adalah mengundang beliau-beliau untuk jadi peserta dan diharapkan lalu mendapatkan ya insight lah ya, inspirasi juga dari beberapa daerah kabupaten kota yang lain yang juga akan presentasi perihal toleransi. Nah, kami berharap itu menjadi bagian penting dalam komunikasi untuk menyampaikan gagasan-gagasan besar terkait dengan perdamaian, terkait dengan toleransi. Kalau kita bilang kalau antar daerah itu atau pimpinan daerah itu ngomong sesama pimpinan daerah, barangkali itu memberi nuansa yang lebih smooth dan efektif untuk daerah yang lain yang kebetulan nanti yang masih terasa intoleran. Itu tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Ini satu poin yang sangat bagus ya. Bagaimana kemudian para kepala daerah ini comply kira-kira ya mengikuti itu. Pertama, prinsip-prinsip HAM ini kan sebetulnya juga harus utamakan di dalam reformasi birokrasi. Sehingga ini menjadi bagian yang juga integral tentang reformasi birokrasi menuju kepada satu layanan yang itu melindungi dan juga memenuhi gitu ya hak warga negara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kolaborasi antara KSP kemudian Komnas dan Infid sebetulnya memberikan satu pesan ya sebetulnya bahwa persoalan HAM ini harus diperjuangkan bersama gitu ya. Jadi pemerintah sebagai duty bearer of rights, kemudian Komnas HAM sebagai lembaga independen yang melakukan pemantauan. Nah, teman-teman Infid ini mempunyai call of duty untuk menguatkan ya HAM dari masyarakat sipil, dan tentu dorongan-dorongan dari masyarakat sipil ini akan sangat penting sekali bagi pemerintah kabupaten dan juga pemerintah kota. Demikian juga misalnya sekretariat bersama HAM ya, itu juga mempunyai agenda-agenda untuk penguatan mengenai keutamaan HAM, sehingga kita nanti ingin HAM ini bukan menjadi sesuatu yang elitis begitu ya, tapi HAM itu adalah our everyday life business gitu. Jadi bahwa apa yang kita lakukan sebetulnya adalah kita sedang menjadi duty bearer of rights, bukan hanya pemerintah tapi perseorang nantinya akan mempunyai satu kesadaran bahwa kita juga menanggung bertanggung jawab kepada orang lain ya. Dan tentu saja teman-teman dari Infid dan Komnas perannya sangat penting dan itu sangat signifikan untuk bisa memberikan dorongan agar masyarakat sipil itu juga sebetulnya yang memiliki hak ya, right holder itu sebetulnya yang harus menyampaikan kepada pemerintah bisa di dalam konsep bukan hanya good governance ya, tapi open government itu sebetulnya partisipasi
masyarakat sipil itu menjadi sangat penting di situ. Dan apakah itu festival HAM, apakah itu konferensi HAM, tidak saja menyasar para para aparat ya dari kabupaten dan kota, tetapi juga memberikan semacam awareness raising kepada masyarakat bahwa mereka pemilik hak ini harus approach ya untuk engage kepada pemerintah daerah, kepada yang itu paling dekat dengan mereka. Nah, dengan demikian sebetulnya kita sedang melakukan satu upaya walk the talk tentang hak asasi manusia. Dan percayalah teman-teman bahwa kita harus bangga menjadi Indonesia gitu ya. Dengan tentu saja kita tidak bisa melupakan dan menutup mata apa yang terjadi ya. Tapi tidak satu negara pun yang tidak punya masalah HAM gitu ya. Tetapi pengalaman saya di Forum Buruh Internasional, saya 3 tahun saya memimpin Komisi HAM OKI, itu saya bisa tegak gitu ya, saya bisa tegak memandang sebetulnya karena Indonesia semakin ke depan itu sebetulnya masalah ini ownership-nya itu tidak hanya miliknya Komnas HAM ya, ownership-nya tidak hanya punya Komham, tetapi sebetulnya ada satu proses perluasan dari ownership tentang HAM ini yang sangat membanggakan. Nah, oleh sebab itu penting kiranya bahwa HAM seperti juga yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa HAM harus menjadi modalitas Indonesia di dalam diplomasi kita, ya, diplomasi kultural kita juga agar apa yang diharapkan oleh Presiden bahwa Indonesia harus tampil ya mengambil leadership sebagai masyarakat Muslim terbesar di dunia yang demokratis dan sekaligus juga mempunyai kinerja HAM yang sangat baik. Jadi ownership dan modalitas ini menjadi sangat penting karena ketika kita berbicara tentang masalah competitiveness-nya di tingkat internasional, maka modalitas-modalitas itu harus diakumulasi dan dikapitalisasi sedemikian rupa. Nah, oleh sebab itu ke depan tantangan kita sangat berat ya dengan competitiveness yang semakin kuat ini, maka modalitas harus kita kuatkan dan kita semuanya kita adalah right holder, tapi sekaligus marilah kita juga menjadi judicial of rights, termasuk juga teman-teman jurnalis dan yang ada di media. Peran Anda sangat penting sekali karena disitulah sebetulnya awareness raising kepada masyarakat sebagai pemilik hak sekaligus juga sebagai judicial of rights itu akan semakin kuat dan posisi Indonesia nantinya akan menjadi lebih baik itu secara regional ataupun juga di tingkat multilateral. Saya kira demikian. Terima kasih untuk memang mungkin konferensi ini adalah ruang untuk saling antar daerah itu saling kiri-kiri gitu. Oh, yang mana udah ini, yang itu udah ini, perdanya udah nggak diskriminatif nih. Oh, ternyata perda kita mungkin itu yang konferensi ini bisa menjadi ruang itu dan mewacanakan hak asasi manusia bukan hanya wacana ini saja yang disampaikan oleh para pemain, tapi juga wacana-wacana seharian mengenai hak asasi manusia. Terima kasih banyak Mas Wamin, Prof. Rohaini dan Mas Wawan. Ada lagi dari kawan-kawan media mungkin? Dan segala informasinya bisa diakses melalui website resmi kita di www.konferensi.festivalham.com. Jadi kalau misalkan ada yang penasaran atau ingin mempunyai ingin tahu lebih lanjut mengenai informasi konferensi ini, bisa diakses melalui website ini. Begitu, tidak ada lagi dari kawan-kawan media? 3 detik, 1. Tidak ada berarti ya? Baik, terima kasih banyak untuk Mas Wain. Prof. Wain kita bisa sudahi. Oke, semua ada. Terima kasih banyak dan sebelum kita selesai untuk materi ini, satu pesan terakhir mungkin, pesan kuat. Pesanannya di forum ini. Di forum ini, betul. Terima kasih. Saya udah begini, baik.
terima kasih Mbak. Jadi marilah kita gunakan forum konferensi hak asasi manusia ini sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran kita bahwa kita adalah pemilik hak dan sekaligus kita menanggung jawab hak, dan kita semuanya harus terlibat di dalamnya. Di dalam konferensi itu bersifat multi stakeholders, tentu saja teman-teman jurnalis juga kita harapkan untuk berpartisipasi, dan untuk saat ini rasanya tidak lengkap kita kalau kita mempunyai profesi di mana kita berada tanpa juga kita mempunyai niatan bahwa kita adalah bagian dari human rights defender. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih Prof. Positif vibes banget. Iya, intinya kita mengundang teman-teman jurnalis untuk hadir di kegiatan mulai dari 18 konferensi pers di sini dan juga di Hotel Royal Kuningan ya, 19 dan 20. Kita jadikan sama dengan Bu Prof. Sebagai profesi jurnalis juga kita punya peran dalam hak asasi manusia dengan cara menyebarkan berita-berita, kabar-kabar soal kabar baik tentang hak asasi manusia gitu ya. Tidak hanya bad news ya, tapi good news juga harus disiarkan tentang human rights. Nanti akan membawa kebaikan bagi masyarakat. Saya tunggu di Royal Kuningan gitu aja. Ya, terima kasih. Forum konferensi Festival HAM ini marilah mengikuti Prof. ini marilah kita gunakan untuk berbagi pengalaman sekaligus menguatkan konsolidasi dan kerjasama antar masyarakat sipil, antar pemerintah di tingkat nasional dan daerah, dan tentu saja kokreasi antara masyarakat sipil dan pemerintah itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Wahid, Mas Abdul Wahid, senior program officer Edukit, Mas Hadirin Suwanto sebagai koordinator konferensi ini, juga sebagai kepala bidang penyuluhan hak manusia, dan Prof. Siti Nuhaini, tenaga ahli utama Direktur Lima kantor staf kepresidenan, dan tentu saja kepada kawan-kawan media yang bersedia hadir di sini. Terima kasih sekali karena mungkin dari saya hak asasi manusia tidak hanya perkara mengenai kasus atau perlindungan hak asasi manusia, tapi juga ada peran upaya penting lainnya yang harus dilakukan, yaitu mengenai kemajuan hak asasi manusia, yang mana ini adalah forum konferensi ini adalah salah satu forum untuk kemajuan dari hak asasi manusia itu sendiri. Sampai berjumpa di Royal Kuningan gitu ya, tanggal 19 sampai 20 Oktober, dan sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih.